Lagi-lagi dan lagi-lagi, seseorang yang bergelut dengan ilmu-ilmu yang tidak jelas dan jimat. Saya memilih angka kelahiran nomor 3. Elvina Mulyani Wijaya, wanita cantik kelahiran tanggal 3, sering main ke dukun dan disuruh sang dukun berziarah melakukan ritual ke makam keramat. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Saya mewakili keluarga yang sedang berduka. Terima kasih banyak atas bantuan kalian semua dalam penyelenggaraan jenazah sampai pemakaman selesai. Kalau memang yang bersangkutan punya utang piutang, harap langsung menghubungi kami. Pak, saya kakak dari almarhum. Dan almarhum ini punya utang sebesar 40 juta sama saya. 40 juta? Kok saya nggak tahu menahu utang sebesar itu suami saya, Mbak? Utang itu udah lama banget. Mungkin dia juga nggak ngomong sama kamu. Tante Mirna, kalau memang Bapak punya hutang, saya akan melunasinya. Tapi saya minta waktu, Tante. Karena saat ini kami belum punya uang. Pokoknya saya mau kalian segera bayar utang kalian. Bu, tolong jangan dibicarakan di sini. Tidak bagus dilihat orang, Bu. Udah, pergi aja yuk. Ayo. Ya Allah. Dari mana Mbak punya uang sebanyak itu? Vina, kamu yang sabar ya. Sabar. Astagfirullahaladzim. Apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Kenapa barang-barang saya dibuang? Kalian harus segera angkat kaki dari rumah ini. Karena rumah ini aku sita. Tante nggak bisa menyita rumah ini. Ini bukan rumah kami, Tante. Kami cuma ngontrak di sini. Apa? Rumah kontrakan? Kalian pasti bohong. Rumah ini nggak ada yang tahu siapa pemiliknya. Ini rumah temannya suami saya, Mbak. Dia suruh menempatinnya dan menjaganya. Iya, Tante, ini bukan rumah kami. Ah! Sial! Gimana dong? Masa kita nggak jadi dapat harta dari mereka? Hah, gini aja. Kalian saya kasih waktu 1 minggu. Dan kalau kalian nggak bisa lunasi utang kalian, kalian akan saya jebloskan ke penjara. Ngerti? Pergi. Pergi aja lunasin. Hah? Beras habis. Bahan makanan juga habis. Ya Allah. Mau makan pakai apa? Pin, apa kamu masih punya uang, Nak? Bahan makanan sama beras habis. Untuk makan malam ini belum ada. Ya Allah. Gimana aku mau ngasih tahu ibu kalau aku udah dipecat dari pekerjaan? Ini semua gara-gara Tante Mirna. Aku akan buktikan kalau aku bisa membayar hutang itu. Maaf ya, Bu. Vina juga lagi nggak pegang uang sama sekali. Mudah-mudahan aja Pak Didit mau meminjamkan uang. Aku nggak punya pilihan lagi. Terpaksa harus ngutang ke sini. Seperti yang Bu lihat kan, kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Uang. Bapak nggak sia-sia datang ke makan Jampang Surade, Bu. Hidup kita, Bu, akan drastis menjadi kaya raya, Bu. Gimana kalau kita bangun rumah lagi? Aku pengen rumah yang lebih besar lagi, Pak. Pasti akan Bapak berikan buat Ibu. Pantes aja Pak Didit kayak mendadak. Ternyata mereka pakai pesugihan.
Kayaknya ini cara instan untuk jadi kaya. Supaya aku bisa bayar hutang Tante Mirna. Gampang banget nyarinya. Vina? Nyariin siapa? Maaf Pak, tadinya saya kesini mau pinjam uang. Tapi tadi saya nggak sengaja dengar pembicaraan Bapak tentang makam keramat yang bisa bikin orang kaya raya. Shh, jangan kenceng-kenceng. Kalau kamu mau ke sana, nanti saya kasih tahu alamatnya. Tapi ingat, kamu harus jaga rahasia alamat ini. Jangan sampai ada yang tahu. Iya ya Pak, saya pasti jaga rahasia ini. Kamu letakkan kopi itu di situ. Baik, Ki. Ya ampun, Ki. Itu suara siapa, Ki? Itu suara penunggu makam keramat ini. Saya tidak tahu namanya. Saya menemukan mayatnya di jalan. Lalu saya kuburkan di sini. Woi! Siapa dia? Sepertinya dia bukan warga sini. Tragis sekali nasib perempuan itu, Ki. Tapi kenapa makam ini disebut makam keramat, Ki? Dulu sering terdengar jeritan perempuan di sini. Dari situ ada orang yang tirakat di sini. Tapi setelah seminggu, dia jadi benar-benar kaya. Sejak itu, banyak orang yang datang makam keramat ini. Itu batu apa, Ki? Kamu ambil saja. Sekarang kamu ambil batu air mata itu. Kamu bawa kemana-mana. Iya, Ki. Terima kasih. Saya pamit pulang dulu ya, Ki ya. Silakan. Vina? Vina, apa kabar? Aku seneng banget ketemu kamu di sini. Alhamdulillah baik. Kamu sekarang kerja di mana? Aku udah nggak kerja, Sep. Aku dipecat dari pekerjaan aku. Padahal sekarang aku ini tulang punggung keluarga. Beri dia modal buat usaha. Vina, gimana kalau kamu aku kasih modal buat buka usaha? Modal? Iya. Modal buat usaha apa? Aku punya agen sembako di kampung sebelah. Aku lihat di kampung sini belum ada agen sembako. Biasanya warung-warung itu belanja agen sembako ke pasar. Mereka terlalu jauh. Jadi gimana kalau aku modalin kamu buka usaha di sini, hasilnya nanti kita bagi dua. Ya ampun, kamu beneran? Kelihatannya emang aku main-main. Aku serius. Iya, aku mau. Terus kapan kita bisa mulai? Cepatnya lebih baik. Ternyata jimat batu air mata ini benar-benar mujarab. Baru kemarin ziarah, sekarang aku mendapat modal usaha. Makasih ya, Sep. Jalanan masih sepi juga. Siapa yang mau beli ke warung sepi kayak gini?
Jimat batu air mata. Batu air mata, batu keramat. Tolong datangkan pembeli ke warung ini. Supaya warungku cepat laris dan banyak dikenal orang. Vina, kalian harus belanja di warung Vina. Barangnya lengkap Dan harganya murah. Warung Vina. Beli apa, Bu? Saya beli minyak 2 liter dong. Saya beras 3 liter ya, Bu. Kalau bisa harganya dikurangi dong, Bu Wina. Apa lu bilang? Lu pikir warung gue warung apaan? Pakai ditawar segala. Semua barang yang ada di warung gue, semuanya harga pas. Kalau lu nggak mau harga segitu, ya udah pergi aja ke warung lain. Bawel banget. Ya ampun, judes amat sih. Mau gimana lagi? Cuma warung ini doang sih yang lengkap. Ibu-ibu, mari silakan. Silakan dipilih, di sini tuh warungnya lengkap dan murah-murah. Kenapa kita nggak dari kemarin aja belanja di sini, Bu? Kalau tahu murah, Ibu ya. Saya nggak mau lagi belanja di warung Bu Mirna. Udah orangnya judes, pelihara hantu persugihan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Ya Allah. udah ibu-ibu, sekarang silakan mari masuk ya. Ya udah. Silakan dipilih. Iya, iya. Kita belanja dulu. Belanja dulu ya. Ya, Ibu. Kurang ajar sekali dia. Berani-beraninya dia buka warung nyaingin toko sembako kita. Mana lebih besar lagi dari punya kita. Iya, Ma. Gimana caranya, Ma? Supaya kita juga bisa dapetin uang dari dia. Mama punya rencana bagus. Vin, aku permisi ke toilet dulu ya. Nanti habis aku dari toilet, biar aku aja yang lanjutin tutup tokonya. Yaudah. Ya. Kayaknya aman, Ma. Gak ada orang. Tapi di mana ya tasnya Vina? Tasnya? Mana ya? Ma, banget uangnya. Oh ya, Mama ada ide. Kalau kita masukin duit ini di dalam tasnya Vina, nanti Septian pasti curiga kalau Vina udah menipunya selama ini. Gimana? Iya bener juga, Ma. Tasnya di mana ya, Ma? Kita cari pasti sekitar sini lah. Mau gimana? Ayo, Ma, cepat, Ma. Ampun, jangan ganggu kita, tolong. Ma, ampun, jangan ganggu. Jangan, ayo, Ma. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun, uangnya kok berantakan gini? Ya ampun. Uangnya kenapa bertaburan gini? Jangan-jangan ada yang mau mencoba maling. Vina? Ada apa? Nggak apa-apa. Ini uang hasil penjualan hari ini. Wah, uangnya banyak banget. Kamu tahu nggak, kalau uang sebanyak ini, tandanya toko kamu maju pesat. Aku
Aku seneng deh. Ini uang kamu. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa nangis gini, Bu? Bu, Ibu jangan sedih lagi ya. Sekarang aku udah punya usaha sama Septian. Aku yakin kita pasti bisa membayar hutang almarhum Bapak. Ya, Bu ya. Bagus lah. Bagus banget kalau kamu udah punya usaha. Berarti kalian bisa bayar semua utang-utang kalian sekarang juga, ya kan? Bukannya waktu yang Tante kasih itu 1 minggu. Ini baru beberapa hari, Tante. Aku berubah pikiran. Emang kenapa? Cepat bayar sekarang. Tante nggak bisa ngubah kesepakatan gitu aja. Lagian kalau sekarang aku belum punya uang. Alah, bohong aja. Coba sini tas kamu. Ini jangan. Lepas lagi. Pergi kalian dari sini dan jangan ganggu kami lagi. Lihat deh, Ma. Uangnya banyak banget, Ma. Bagus lah. Besok dan besoknya lagi kita lakuin hal yang sama ini lagi biar Vina dan ibunya itu cepat mati. Iya, Mbak. Biar aja biar mereka tahu rasa. Nih, Mah, simpan dulu deh, Mah. Bisa shopping kita. Bukan lagi. Nak, kok Mama merinding lagi ya, Nak, kayak tadi, Nak. Iya, Mah. Ini apaan sih? Kok enak banget ya, Mah? Ampun, jangan ganggu kita. Ampun. Tolong. Astaga, kenapa kita lari sampai di sini ya? Ini tempat apa? Aku juga nggak tahu, Mah. Aku spontan aja ajak Mama ke sini, Mah. Itu urusan apa sih, Mah? Nggak tahu. Mama juga nggak tahu. Itu suara apa lagi, Mah? Mama nggak tahu. Kita lari aja ya. Kita lari aja. Kemudian bisa ablas begini. Ah, tolong, hantu! Mas, tolong, Mas. Saya bukan hantu, Mas. Saya minta. Itu orang apa hantu? Tapi kau minta tolong. Itu pasti orang. Saya tolong aja. Astaga, Bu Mirna. Ngapain, Bu Mirna? Tolong Ngapain saya. di lubang kuburan begini, Bu? Tolong saya. Saya bantu, Bu. Saya bantu, Bu. Diam. Gak kenapa-napa, Bu. Diam kamu. Pegang-pegang lagi. Aneh, Bu Mirna. Ki, apa yang harus saya lakukan untuk ziarah di sini? Ya sudah, nyakar aja seperti biasa. Kamu membawa bunga 7 rupa, kan? Iya, saya bawa, tapi ini mau saya pakai untuk ziarah di Jampang Surade, Ki. Ya sudah, taruh aja. Kemudian kamu nyakar seperti biasa. Saya menginginkan kekayaan, kesuksesan, sehingga keluarga dari almarhum Bapak tidak meremehkan saya lagi. Ya ampun, Ki. Ki, ini kenapa, Ki? Ini artinya permintaan kamu didengar dan dikabulkan. Ki, itu apa, Ki? Simpan ini. Bawa kemana kamu pergi. Dan semoga keinginan kamu dikabulkan. Kalau boleh saya tahu,
Sebenarnya ini kuburan siapa, Ki? Ini makam Rahma. Kamu suka sama anak saya? Ngaca kamu. Mimpi kamu ya? Nggak pantas nikah sama Badrun. Masih ada yang lebih terhormat, kaya, cantik. Bukan kayak kamu. Tapi kan Kang Badrun sendiri yang bilang kalau dia cinta sama saya, Bu. Mungkin Badrun ngomong sama kamu cinta. Dia lagi mabok kali. Jangan so cantik kamu. Emang kamu punya apa? Tapi saya nggak bilang kayak gitu, Bu. Saya cuma ikut apa kata Kang Badrun. Dia bilang cinta sama saya. Dia juga mau menikahi saya. Loh, Rahma kamu kenapa? Kang Badrun, tolongin saya. Tolong kasih tahu ke ibunya Kang Badrun. Badrun, ibu tuh nggak pernah ya merestui hubungan kamu sama dia. Rahma, maafin aku ya. Aku kemarin cuma main-main sama kamu. Aku nggak bisa nikah sama kamu. Dasar kamu nggak tahu diri. Ayo Badrun pulang. Aku nggak sanggup hidup kayak gini. Aku pengen mati aja. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal Kak Badrun. Bang. Astagfirullahaladzim, ada yang gantung diri. Ayo. Astagfirullahaladzim, Rahma. Bang, ada surat, Bang. Bang, ada surat. Namaku Rahma. Kuburkan aku baik-baik. Doakan aku. Barang siapa yang berdoa di atas kuburanku, aku akan menemani dan membantunya agar tidak miskin seperti saya. Astagfirullah. Ya ampun, kasihan sekali si Rahma itu. Apa benar pesan yang tertulis di dalamnya itu? Siapa yang berdoa di atas kuburannya, dia akan dibantu. Sudah banyak yang membuktikan siapapun yang datang dan berziarah ke sini menjadi kaya raya. Saya hanya kuncen. Kalau nanti kamu sudah berhasil, kamu datang ke sini lagi dan berziarah mengucapkan terima kasih kepada Rahma. Iya baik, Ki. Nanti saya akan datang ziarah ke sini lagi. Kalau memang terbukti saya menjadi kaya raya. Kalau gitu saya permisi pulang ya, Ki. Silakan. Bu, sabar Bu, jangan nolak ngantri dong. Aduh, ibu, maaf banget. Tolong antrinya yang tertib. Kita pasti layanin kok. Yuk, kita cari warung lain aja yuk, Bu. Yuk. Jangan pergi. Abang juga jangan pergi. Tetaplah belanja di sini. Vina, kamu hebat banget. Jam segini warung toko kamu masih rame. Yaudah kamu buruan bantuin aku ya. Ini saya belum ini Bu. Bang. Astaga, itu kenapa warung Vina rame banget ya? Pokoknya Vina nggak boleh lebih sukses dan lebih kaya dari aku. Ya Bu, tadi nih satu aja Bu. Minggir. Aku kesini bukan untuk belanja, tapi untuk menyita toko ini. Ngerti kamu? Cepet pulang. Bisa gitu. Tante Mirna. Kamu inget kan kalau kamu itu harus melunasi utang-utang kamu. Kalau enggak, aku sita toko ini. Tante Mirna nggak bisa merebut toko sembako milik Vina. Karena toko sembako milik Vina adalah hasil dari bisnis kerjasama saya dengan Vina. Aku nggak peduli ya. Toko ini punya kamu atau punya Vina, pokoknya aku akan tetap sita. Kalian, cepat pulang. Ngapain di sini? Toko ini aku tuh sita, aku tutup. Bawel. Saya belum. Ibu-ibu, Pergi, udah. Tante. Mana sih tuh orang? Tante, udah cukup Tante. Jangan buat keributan di sini. Hutang aku akan segera aku bayar kok Tante. Anak kecil, jangan sombong kamu. Mentang-mentang warung kamu rame, sombong segala. Vina kamu nggak apa-apa, Vin? Yaudah kita ke dalam aja yuk. Pacaran. Lihat. Apa ini? Jangan-jangan pesugihannya Vina ya?
Aku nggak apa-apa. Kamu itu kenapa sih? Aku ada salah ya sama kamu? Kamu kenapa sih mempermalukan aku depan warga? Hah? Kenapa kamu bilang kalau warung ini tuh milik kamu? Kesannya tuh aku kayak karyawan kamu, tau nggak? Bukan gitu maksud aku. Aku bilang gitu tadi hanya di depan Tante Mirna supaya Tante Mirna nggak seenaknya ngambil toko sembako kamu. Iya, tapi aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu. Nih. Ini uang modal yang kemarin aku pinjam. Ambil. Terus uang ini untuk apa, Vin? Aku nggak butuh modal itu. Aku udah punya banyak uang buat memodalin warungku sendiri. Ya udah. Dari awal aku juga niatnya cuma pengen bantu kamu sama keluarga kamu. Karena aku cuma kesian sama keluarga kamu. Kamu denger ya? Aku nggak butuh dikasihani. Aku itu bisa sukses dengan caraku sendiri. Vina sekarang kenapa sih sifatnya kasar banget? Astaga, kok nggak ada makanan sih? Apa ibu nggak masak? Bu, ibu tuh ngapain aja sih di rumah? Masa nggak ada makanan sama sekali? Tumben kamu cepat pulang, Pin. Biasanya kamu pulang agak malaman. Jadi ibu sengaja masaknya juga agak malam. Halah, udah deh. Bilang aja kalau ibu tuh males. Mau sampai kapan sih ibu sedih terus kayak gini? Sampai-sampai nggak ada makanan sama sekali. Aku tuh capek, Bu. Aku capek kerja seharian. Aku kerja keras supaya kita bisa dapat kehidupan lebih baik. Tapi ibu apa? Siapin makanan aja ibu nggak bisa tuh. Pin, maafin ibu, nak. Ibu lagi kangen sama bapak. Astagfirullahaladzim, Pin. Kenapa kamu begini, nak, sama ibu? Kenapa? Aku berubah, iya. Iya, aku emang berubah. Tapi aku seperti ini gara-gara ibu. Ibu yang terus-terusan bikin aku emosi seperti ini. Marahi ibu kamu, biar dia tahu diri. Kamu sudah capek bekerja, mengurus semuanya. Seharusnya kamu diperlakukan terhormat di rumah ini. Nangis aja digedein. Harusnya tuh yang nangis aku, Bu, bukan ibu. Udahlah, nggak usah pakai nangis segala. Ibu nggak terima aku ngomong seperti ini. Kalau ibu nggak suka, ibu bisa keluar dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada hantu yang ngikutin Vina. Akhirnya aku bisa juga bayar hutang ke Tante Mirna. Setelah semua lunas, aku yakin mereka nggak akan berani ngerendahin aku lagi. Pin. Vina. Apaan sih, Bu? Ibu mau bicara sama kamu. Penting, nak. Ya udah ngomong aja, nggak usah muter-muter deh. Aku tuh udah capek, tau nggak? Kamu dapat uang sebanyak ini dalam waktu singkat itu dari mana, nak? Emangnya kenapa? Hah? Mau aku dapat uang dari mana, kek? Itu bukan urusan ibu, ngerti? Jujurlah sama ibu, nak. Ada yang tidak wajar sama kamu. Kamu pakai persugihan. Aku udah bilang gak usah ikut campur urusan aku. Perlunya apa sih? Yang penting ibu tuh mau makan tinggal makan. Gak usah ikut campur urusan aku deh. Tapi, Pin. Sekarang juga ibu keluar dari kamarku, cepat! Udah, keluar.
Saya melihat ada hujan petir dan ini menandakan sosok misteri yang sangat parah. Dari 1 sampai 100, saya menggambarkan di sini 80 sampai 90% kondisi Vina sekarang mengalami semacam adiktif dengan hal seperti itu dan tidak sengaja terjerumus. Kamu taruh kopi itu di situ. Baik, Ki. Penghuni makam ini sudah datang. Mana, Ki? Kamu tidak akan bisa melihat dia. Sekarang sebutkan keinginan kamu. Aku bosan dengan Tante Mirna yang terus-menerus menagih hutang. Aku mau Tante Mirna berhenti menggangguku. Dia setuju. Dia akan membantu kamu hentikan tantemu itu. Terima kasih, Ki. Ya ampun, lihat deh, Ma. Belanjaan kita banyak banget. Kamu tenang aja. Kita bisa belanja terus dan terus. Kamu tahu kenapa? Karena Vina dan ibunya akan terus ngasih uang ke kita. Jadi kita bisa shopping sepuasnya dong, Ma. Ya ampun, Mama. Yaudah, kamu cobain dulu. Yaudah, aku cobain dulu ya, Ma ya. Bajuku banyak banget. Bentar ya, Ma. Bagusnya. Rista, tolong. Ayo lompat sekarang. Cepat. Ayo lompat. Astagfirullahaladzim. Ma, Mama ngapain di atas? Ma, turun, Ma. Bahaya, Ma. Nanti Mama jatuh. Ma, turun, Ma. Lompat. Kamu harus mati. Ayo lompat sekarang. Turun, Ma. Ada apa, Mbak Citra? Mas, tolong, Mas. Astagfirullahaladzim. Bu Mirna, turun Bu Mirna. Citra, aku mohon, Ma, turun, Ma. Nanti Mama jatuh. Mama ngapain di sini? Mama mau apa? Turun, Ma. Mama! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mama. Mama bangun, Ma. Mama jangan tinggalin aku, Mama bangun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Mirna sudah meninggal. Nggak mungkin, Mama. Mama bangun, Ma. Mbak Citra, kalau begitu saya kabarin warga yang lain ya. Makasih, Mbak. Vin, kamu kemana aja udah malam gini? Bikin khawatir ibu aja. Aku tuh lagi banyak urusan, Bu, di luar kota. Udah deh, Bu, aku capek pengen istirahat. Bu Tirta. Ada apa, Pak? Itu di sana ada orang bunuh diri. Siapa ya, Mas? Bu Mirna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tante Mirna meninggal bunuh diri. Jangan-jangan karena permintaanku di makam keramat itu. Akhirnya Tante nggak akan mengganggu aku lagi. Saya tuh kadang bingung ya, Mbak. Maaf sekali saya potong, Mbak Vina. Kamu memulai usaha, ikhtiarnya kan mendapatkan rezeki dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Kok mintanya ke orang mati? Berkat benda-benda keramat ini dan ziarah ke makam keramat, usahaku semakin lancar jaya. Dan aku berharap setelah ini aku semakin kaya raya. Aku sajikan itu untuk kalian. Silahkan dinikmati dan diterima. Bagus. Sajianku habis. Berarti persembahanku diterima. Akhirnya aku bisa buka warung sembako lagi. Masih sepi, tapi nggak apa-apa. Ini kan warung baru.
Sekarang saatnya aku cari pelanggan untuk warung baru. Aku mau warungku ramai. Ramai sekali. Aku ingin pembeli sampai antri untuk dilayani. Dan aku ingin keuntunganku berlipat ganda. Belanja Ibu ya? Oh iya Ibu, silahkan Ibu mari. Iya, iya. Iya silakan dipilih ya. Oh Bapak, iya Bapak silakan Bapak dipilih. Ma, kenapa Mama ninggalin aku sendirian, Ma? Citra, ikhlasin itu. Ini udah kehendak Allah, Citra. Diam kamu. Jangan ganggu aku. Saya tidak mengganggu kamu, Citra. Saya pengen menenangkan kamu biar tegar. Saya nggak butuh nasihat dari kamu. Saya udah tahu. Kamu gak usah pura-pura baik sama aku. Kamu cuma menutupin kebusukan kamu kan? Astagfirullahaladzim, Citra. Apa maksud kamu, Citra? Kamu gak usah pura-pura. Aku tahu. Kamu sama Vina kan yang udah guna-gunain mama aku. Lihat mama aku udah mati gara-gara kalian. Kalian sengaja kan bikin mama aku mati. Ya Allah, Citra. Tidak ada terlintas untuk mencelakakan mama kamu. Kamu bohong. Aku gak percaya sama kamu. Sekarang mendingan kamu pergi. Pergi dari sini, pergi! Ya udahlah, kalau kamu pengen saya pergi, saya akan tinggalkan kamu. Mas, buruan Mas. Aduh, lama banget sih Mas. Ngantri yang tertib dong, yang rapi. Gimana sih? Dari tadi dibilangin gak ada yang ngerti ya. Sombong banget ya Bu Vina sekarang. Iya, dia berubah, bukan Pina yang dulu. Vina, Mau apa kamu kesini? aku minta maaf ganggu waktu kamu. Tapi ada hal penting yang aku ingin bicarakan sama kamu. Sebentar aja. Kamu gak lihat apa aku lagi sibuk kayak gini? Maaf, aku gak ada waktu. Ya Allah, Vina kenapa berubah drastis seperti ini? Vina saya yang sekarang bukan seperti Vina yang aku kenal. Septian? Septian! Ngapain kamu masih di sini? Cepet pulang sana. Nggak mau. Vina, tadi kamu bilang sama aku kalau kamu nggak punya waktu. Makanya aku nunggu di sini seharian sampai toko kamu tutup, sampai kita bisa punya waktu untuk bicara. Aku nggak punya waktu. Aku capek pengen istirahat. Aku mohon sama kamu sebentar aja. Aku mau bicara sama kamu. Yaudah buruan ngomong. Meskipun kamu sekarang udah berubah setelah kesuksesan kamu mempunyai toko, tapi sebenarnya aku cinta banget sama kamu. Oh, jadi waktu itu kamu masih modal aku karena kamu berharap aku cinta sama kamu? Iya? Bukan begitu maksud aku, Vin. Alah, udah deh. Aku aja. Aku udah tahu kok. Makanya modalmu buru-buru aku balikin. Kamu gak usah berharap yang enggak lagi dari aku. Karena kita gak ada hubungan apapun. Aku yang duluan, Bu ya. Yaudah. Dan ingat, aku gak mungkin nerima cinta kamu. Karena aku gak pernah sedikit pun cinta sama kamu, ngerti? Oke udah, Fit. Sekarang kamu bisa cepet pergi dari sini. Pergi! Vina, meskipun sekarang kamu udah berubah, tapi asal kamu tahu, aku tetap mencintai kamu. Aku berharap kamu bisa menjadi Vina yang kemarin. Citra, kamu ngapain ada di sini? Nasib aku malang banget, Sep. Semenjak mama aku nggak ada, aku sendirian.
Aku butuh banget teman bicara, tapi aku nggak tahu harus ngomong sama siapa. Citra, kamu yang sabar ya. Kalau kamu terus-terusan sedih kayak gini, itu nggak baik untuk diri kamu. Kamu harus ikhlaskan ibu kamu, supaya ibu kamu tenang dalam sana. Lagian, seharusnya kamu bersyukur, karena di luar sana masih banyak orang yang nasibnya lebih buruk daripada kamu. Tapi Sep, aku tuh butuh teman bicara. Aku tuh pengen banget ceritain segala macam masalah aku. Kamu mau kan temenin aku ke rumah? Aku pengen cerita banyak sama kamu. Citra, sebelumnya terima kasih kamu udah ajak aku ke rumah kamu. Tapi mohon maaf sekali, aku nggak bisa nemenin kamu karena kan ini udah malam. Orang-orang nanti mau bilang apa kalau aku main ke rumah kamu malam-malam. Aku begini semata-mata ngelindungin kamu dari fitnah. Kalau begitu aku permisi dulu ya. Tapi Sep, susah bener sih naklukin hati si Septian. Sepertinya aku harus minta bantuan sama dukun. Saya minta tolong Ki. Saya ingin sekali melenyapkan Vina. Dia saudara sepupu saya Ki. Ini semua karena dia merebut cinta saya Ki. Kalau Vina udah lenyap, otomatis Septian gak akan mikirin dia lagi. Dan aku bisa merebut cintanya Septian lagi Ki. Sebentar, biar saya terawang dulu. Apa kamu punya foto Vina? Ada Ki. Ini Ki. Susah untuk menggarap orang ini. Soalnya dia pakai pesugihan jimat penjagaan dan dikelilingi makhluk halus. Apa Ki? Dia dikelilingi makhluk halus? Iya benar. Makhluk-makhluk halus itu terus mendampingi dia. Bahkan kalau kamu mau tahu, mama kamu meninggal gara-gara ulah orang ini. Apa? Ini semua gara-gara Vina. Dia benar-benar mengguna-gunai mama aku sampai dia mati. Dia yang mengirim makhluk halus itu untuk merasuki ke tubuh mama kamu. Sampai akhirnya mama kamu bunuh diri. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku akan balaskan kematian mamaku. Ki, tolong Ki, tolong bantu saya Ki. Saya supaya bisa balas dendam sama Vina. Tolong Ki. Rasain kamu Vina. Aku bakal bakar nih toko kamu semua. Astagfirullahaladzim. Ini kan warungnya Mbak Vina. Udah cepat kita kabarin Mbak Vina. Ayo. Mbak Vina. Vina. Mbak Vina. Ada apa sih? Gedor-gedor pintu kayak apaan aja? Jadi begini Mbak Vina. Warung sembako Mbak Vina itu kebakaran sekarang. Gak mungkin! Saya tuh tadi baru aja dari sana. Dan keadaannya pun baik-baik aja, gak mungkin. Kalau Mbak Vina nggak percaya, lihat saja sekarang sana. Nah, iya. Nah. Ada apa ya Mas ya? Jadi begini Bu, warung sembako Mbak Vina itu kebakaran sekarang. Masa Allah? Siapa yang berani lakuin ini? Siapa? Ya Allah Vina, kamu ikhlasin nak. Semoga Tuhan dapat memberi ganti yang lebih baik untuk kamu nak. Bu, diam deh Bu. Aku tuh gak butuh nasihat dari Ibu. Bu,
sebaiknya Ibu telepon pemadam kebakaran, Bu. Depan ya, Pak. Halo, selamat malam, Pak. Iya, Pak. Toko saya kebakaran, Pak. Di Jalan Mandiri nomor 55, Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Aku nggak mau kehilangan semua ini. Aku nggak mau jatuh miskin lagi. Aku harus bisa dapatkan lagi harta kekayaanku. Berupa uang. Berupa uang. Uang zaman dulu ya ini. Oh, 500 ini ya. Nah ini sudah kan nih. Oke. Ini uang zaman dulunya dari siapa, Mbak Vina? Dari orang yang di Sukabumi itu. Yang di Sukabumi. Wow, mistik sekali ya. Batu. Dari mana kamu dapat batu ini? Dari saya ziarah itu. Dari ziarah. Dari ziarah, setelah saya ziarah saya dikasih batu itu, dikasih uang-uang itu. Mudah-mudahan dengan uang kuno ini, aku bisa menjadi kaya raya. Kalau jimat ini aku gabungkan, pasti kekuatannya akan jauh lebih dahsyat. Kamu harus belanja di warung Vina. Saya harus belanja di warung Vina. Kamu harus belanja di warung Vina. Kamu harus belanja di warung Vina. Bu, mau pada kemana? Mau belanja sih? Mau pada belanja di warung Vina yang baru ya? Iya, emangnya kenapa, Mbak? Jangan, Bu. Vina itu kan jualannya pakai penglaris. Emang ibu-ibu nggak takut apa kalau jadi tumbal berikutnya? Halo, selamat siang. Oh iya, Bapak baik, Bapak. Iya. Iya, Pak. Pesanan akan segera dikirim ya, Pak ya. Iya, terima kasih. Boy, buruan ya, Pak ya. Habis ini tolong cepet dikirim ke rumahnya Pak Erwin. Kalian ngapain diem-diem aja di sini? Sepi, Bu. Dari tadi nggak ada pelanggan terus. Sepi. Bu, itu kita panggil. Bu, Mbak Citra, ibu-ibu udah dari mana? Habis belanja nih Mbak Citra. Tapi bukan di warungnya Vina kan, Bu? Oh, bukan. Habis belanja dari mana mereka? Kenapa nggak belanja di sini? Pasti gara-gara Citra. Mungkin dia yang menghasut pelanggan-pelangganku belanja di tempat lain. Kalau gitu saya pamit duluan ya, Bu ya. Oh iya, Mbak Citra. Makasih, Mbak Citra. Aku mau warungku ramai. Siapa kamu? Kami penunggu jimat yang kau pegang. Kami menderita. Kami lapar. Aku siapkan sesajen. Di sini saya mau memperbaiki diri saya untuk hilang dari hal-hal seperti itu. Tolong!
Ya ampun. Kamu kenapa, Vin? Sam, jangan tolong aku, Sam. Sam, tolong aku. Mereka mau mencelakai aku. Mereka? Mereka siapa? Hantu-hantu itu, Sam. Mereka penunggu jimat dan pesugihan yang selama ini aku pakai. Astagfirullahaladzim, Vina. Vina! Kamu kenapa-napa, Vina? Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Tim, Istighfar. Istighfar, nak. Lawan apa yang ada di dalam tubuh kamu dengan nama Allah, nak. mari kita sama-sama membacakan ayat kursi. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gak mau harus di bumi binasakan dengan cara tidak dibakar dan tidak dibuang ke laut, tetapi dari asal kembali ke asal. Dan batu ini kembali ke tempat asalnya, ya. Bertobatlah kamu. Insya Allah, Allah akan mengampunimu. Tapi, yang lebih penting, kamu harus minta maaf sama ibu kamu. Bu, Vina minta maaf ya, Bu. Selama ini Vina udah durhaka sama Ibu. Vina minta maaf, Bu. Ibu sudah memaafkan kamu, nak. Ibu bersyukur kamu akhirnya kembali ke jalan yang benar. Rezeki itu harus dicari dengan kerja keras agar berkah. Terkadang orang hanya ingin memakai jalan pintas agar cepat kaya, seperti yang saya lakukan. Tapi kenyataannya tidaklah bahagia. Saya sangat menyesal dengan semua ini. Jika waktu bisa diulang, saya ingin melakukan. Sekarang saya hanya ingin memakai jalan yang halal. Walaupun pendapatannya tidak seimbang, tapi saya bahagia. Karena inilah rezeki yang berkah.